diharamkan untuk menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Jadi sebelum diharamkan zina, sebelum diharamkan khamar, sebelum diharamkan keburukan-keburukan yang lain, syariat yang pertama kali ditekankan oleh Rasulullah adalah diharamkan menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LPM Paradigma Studyhas, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, kali ini bersama saya Maya Fitriani, mahasiswi STAI Haji Agus Salim, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Oke, di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh Kak Siti Fatimah Zahra. Assalamualaikum Kak Siti Fatimah Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Maya. Oke, Kak Siti Fatimah Zahra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Sehat walafiat, insya Allah. Oke, insya Allah, alhamdulillah. Iya. Oke, sebelum kita lanjut sharing-sharing lebih jauh, kita kenalan lebih mengenali dulu nih Kak Siti Fatimah Zahra, tinggalnya dari mana dan sekolahnya dari mana. Oke Kak Siti Fatimah Zahra, boleh memperkenalkan alamnya di mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman sudah mengenali saya lewat Kak Maya ya sedikitnya. Nama saya Siti Fatimah Zahra. Nah, saya itu tinggal di Cikarang nih Kak. Oke, asli ya, iya, Cikarang. Asli Cikarang. Jadi jarak kampus ke rumah saya itu lumayan kondusif lah, dekat gitu. Kalau untuk sekolah, saya dulu pesantren di Pondok Pesantren Darun Naduh Kak. Alhamdulillah saya pesantren sampai 6 tahun. Nah tapi setelah lulus dari pesantren itu saya nggak langsung kuliah. Jadi saya cari pengalaman dulu sampai pada akhirnya setelah saya siap kuliah baru di tahun 2023 saya masuk ke STAI Haji Agus Salim dan bertemu nih dengan Kak Maya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Oke, untuk kali ini kita akan membahas atau sharing-sharing tentang peran perempuan dalam membangun peradaban. Oke Kak, kalau misalnya kita membahas itu gimana sih Kak? Kalau menurut Zahra sih, ini temanya bagus nih Kak Maya. Bagus untuk kita bahas. Ya. Karena menurut Zahra, ini sebagai notis untuk kita semua ya. Terutama kenapa pengen bahas tema ini gitu. Karena ada rasa penasaran terhadap bagaimana sih lahirnya orang-orang hebat, bagaimana sih dia itu kok bisa jadi orang hebat. Karena kan gak mungkin ya Kak, seseorang itu bisa menjadi orang hebat tanpa sosok di belakang orang hebat itu. Contohnya seperti Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu bisa hafal ribuan hadis, bisa menjadi sosok imam, dan bahkan bisa menjadi orang alim. Itu pasti ada seseorang yang telah mendorong atau memberikan motivasi besar kepada Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari menjadi sosok yang sangat alim. Siapa motivasi terbesar atau peran terbesar di hidup Imam Bukhari itu? Ya pasti ibunya sendiri. Nah, jadi di situ setelah saya baca kisah Imam Bukhari, jadi saya sadar gitu, oh ternyata peran perempuan itu dalam membangun peradaban itu sangat penting gitu. Sampai akhirnya insya Allah kayaknya ini bagus untuk kita bahas kan. Oke, baik. Di Indonesia pun sekarang berkembang sekali ya. Selain Imam Bukhari di Indonesia juga ada Sabira Lala itu ya Kak, yang Masya Allah dalam speakingnya, bicaranya bagus. Terus ada juga anak kecil yang usianya 21 bulan itu pintar matematika sampai hafal rumus-rumus kayak gitu. Masya Allah. Oke, Masya Allah ya. Berarti peran perempuan itu sangat penting untuk perkembangan zaman ini ya. Oke, selanjutnya Kak, boleh tahu siapa sih yang membawa perkembangan peradaban perempuan itu siapa? Nah, jadi seperti ini Kak Maya. Tidak ada yang dapat memposisikan perempuan
dengan sebaik-baiknya kecuali pencipta perempuan itu sendiri. Dan tidak ada yang dapat memberikan posisi yang sangat pas kepada perempuan kecuali pencipta perempuan itu sendiri. Siapa? Yaitu Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Penyayang. Nah, jadi atas izin Allah, atas kasih sayang Allah melalui nabinya dalam risalah Islam, di situ perempuan telah dimuliakan. Karena memang Kamaya, dalam semua agama hanya agama Islam yang dapat memuliakan perempuan dengan sebegitu mulianya. Bahkan ketika Rasulullah menyampaikan syariat Islam, menyampaikan agama Islam, syariat yang pertama kali dibawa oleh Rasulullah adalah diharamkan untuk menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Jadi sebelum diharamkan zina, sebelum diharamkan khamar, sebelum diharamkan keburukan-keburukan yang lain, syariat yang pertama kali ditekankan oleh Rasulullah adalah diharamkan menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Bahkan Rasulullah SAW mengangkat derajat perempuan. Rasulullah bilang, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian dididiknya dan diajarkannya sampai anak tersebut mengerti sholat, mengerti masalah ibadah, fahuwa itkun minanar, maka mereka selamat dari api neraka. Nah, Masya Allah. Jadi siapa yang telah membawa perempuan, yang telah memuliakan perempuan, pastinya atas izin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Melalui Rasul dalam risalah Islam, agama Islam ini. Masya Allah. Jadi benar-benar Kamaya, Islam telah memuliakan perempuan dengan sebegitu mulianya. Oke, Masya Allah. Gini Kak, kan kata kakak kalau mempunyai 3 anak perempuan bahwa itkun itu akan terhindar dari siksa api neraka gitu ya. Nah, kalau misalnya gimana nih Kak, kita semisal punya anak perempuan 3, tapi yang solehah itu cuma 2, yang satunya tidak, gimana Kak? Itu bisa terhindar dari api neraka atau tidak? Gitu Kak? Bismillah. Sebenarnya itu saya juga wallahu alam ya Kamaya. Cuman kan surga dan neraka itu memang ilmunya Allah gitu ya. Bahkan yang saya pernah dengar dari guru saya, jadi nih kita tidak bisa masuk surga hanya karena amal ibadah kita. Kenapa? Karena harga surga itu terlalu mahal untuk sholat kita yang mungkin sering tidak khusyuk. Harga surga itu terlalu mahal untuk sedekah kita yang mungkin sering tidak ikhlas. Nah, jadi bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah? Yaitu karena rahmatnya Allah. Nah, sedangkan tadi pertanyaan Kamaya, bagaimana 2-nya solehah, 1-nya tidak solehah? Sekarang yang kita lebih tarik ke diri kita sendiri adalah life is choice, hidup adalah pilihan. Selama telinga kita masih bisa mendengar suara azan, berarti di situ hidayah masih ada. Dan selama kita masih tahu yang dibaca seseorang itu adalah kalamullah, berarti hidayah itu masih ada. Life is choice. Nah, sekarang hidup itu pilihan. Kita mau jadi perempuan yang tidak solehah atau menjadi perempuan yang solehah gitu. Karena hidup itu memang ada pada kita gitu. Hidayah sudah ada. Hidayah itu apa? Al-Quran. Hidayah itu apa? Agama ini. Kalau kita mau jadi orang yang diem, ya kita nggak akan dapat hidayah. Harus dijemput ya Kak, hidayah itu jangan diam aja. Kalau orang bilang hidayah itu nggak ada, itu mungkin maaf, mereka belum paham gitu bahwasannya Islam itu hidayah. Gitu. Agama itu hidayah dan Al-Quran sendiri hidayah terbesar. Oke, Masya Allah. Insya Allah Kamaya. Oke. Kak boleh kasih tips-tipsnya bagaimana kita menjadi perempuan yang bisa membangun peradaban gitu, membangun. Bismillah. Jadi saya pernah dengar nih Kamaya, yang pertama bagaimana menjadi perempuan yang bisa membangun peradaban atau memiliki peradaban. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi itu maksudnya gini, kenapa kita mau menjadi perempuan yang membangun peradaban? Jadi sebelum kita tanya bagaimana caranya menjadi perempuan yang memiliki peradaban, itu kan kayaknya pertanyaan terlalu tinggi ya. Tapi tanyain dulu kepada diri kita, motivasi dulu kepada diri kita. Kenapa kita harus menjadi perempuan yang memiliki peradaban? Nah, ketika kita sudah tahu motivasi, pasti akan muncul keinginan untuk menjadi seseorang yang membangun peradaban itu. Kenapa? Sekarang motivasinya gini ya Kak. Tips dan motivasinya itu. Yang saya pernah dengar kata Rasulullah SAW, al-mar'atu imadul bilad.
idza soluhatul bilad, wa idza fasadatil bilad. Perempuan itu adalah tiangnya agama. Kalau perempuannya baik, maka baik pula negara itu gitu. Kalau misalnya perempuannya buruk, maka buruk pula negara itu. Maaf ya Kak, saya ralat. Jadi almaratu imadul bilad. Jadi perempuan itu tiangnya negara. Nah, di sini saya agak mikir panjang gitu. Saya juga pernah dengar dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Kenapa di sini Rasulullah memakai kalimat tiang kepada perempuan? Perempuan tiang negara. Kenapa tidak mendefinisikan sebagai tembok yang melindungi keluarga dari segala pandangan? Kenapa tidak memakai atap ya yang melindungi keluarga juga gitu? Kenapa pakainya tiang? Nah, atap kalau dicabut ya, atap Kak kalau dicabut itu rumahnya masih bisa berdiri. Tembok pun kalau diruntuhkan itu rumah dan tiang masih bisa berdiri. Sekarang tiang kalau dicabut semua Roboh akan ya. roboh. Nah, jadi di situ Rasulullah mendefinisikan kita sebagai tiang. Nah, jadi istilahnya kita benar-benar memiliki peran sampai Rasulullah mendefinisikan kita sebagai almar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya agama. Gitu Kak Maya. Oke, Masya Allah. Tapi ada gimana nih Kak? Ada istilah katanya perempuan itu jangan sekolahnya tinggi-tinggi, sudah sampai SMA saja, jangan meneruskan lah ujung-ujungnya di dapur jual. Bagaimana sih Kak tanggapan Kakak untuk perkataan atau ya. Kalau menurut saya sih kadang ada gitu ya orang yang bilang ya udah perempuan gak usah lah pendidikan yang tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya di ke dapur. dapur ya. Wah, sekarang gini, al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kalau perempuannya aja nggak tahu, nanti siapa yang mau didik anaknya? Karena benar Kak, perempuan itu sebagai kunci di rumah. Ya, kalau misalnya pengen menghancurkan keluarga, itu jangan dari suaminya. Kalau pengen menghancurkan suatu keluarga, jangan dari anak-anaknya. Kalau ingin menghancurkan keluarga itu dari si perempuannya ini. Karena perempuan itu bisa menjadi pintu dari segala kebaikan dan perempuan juga bisa menjadi pintu dari segala keburukan. Gitu Kak. Jadi kalau menurut Zahra, nggak salah sih perempuan sekolah tinggi-tinggi. Loh, nanti kan investasinya ke anak-anak kita juga. Buktinya terlahirnya Imam Bukhari nggak mungkin terlahir dari wanita yang biasa-biasa saja. Terlahirnya Maryam ibunda Nabi Isa itu terlahir dari sosok perempuan yang luar biasa. Siapa perempuan itu? Hanan binti Fakut. Jadi ketika Hanan binti Fakut itu hamil, ya maksudnya mengandung Maryam yang menjadi ibunda Nabi Isa, itu Hanan binti Fakut bernazar kepada Allah, wahai Allah, jikalau bayi yang saya kandung ini adalah laki-laki, maka saya nazarkan, saya titipkan dia pada agama engkau agar dia menjadi seseorang yang merawat Baitul Maqdis. Tapi apabila dia terlahir sebagai perempuan, maka saya nazarkan engkau agar dia menjadi sebaik-baik perempuan. Sampai pada akhirnya lahirlah Nabi Isa, terlahir pasti dari perempuan yang hebat juga. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Oke, Jadi berarti menurut saya tidak salah sih sebagai investasi pendidikan. Oke. Karena yang bisa merubah bangsa itu pendidikan. Pendidikan kan moral utama dalam membangun bangsa. Pendidikan kan moral utama dalam membangun peradaban. Jadi nggak salah dan tidak salah juga terlahir perempuan-perempuan yang terdidik. Oke. Tidak salah juga ya Kak. Tidak salah juga. Jadi jangan percaya, jangan terhasut oleh omongan-omongan seperti itu. Nggak salah untuk investasi pendidikan, ya nggak salah perempuan sekolah tinggi-tinggi. Ya. Oke, baik Zahra, terima kasih atas sharing-sharingnya, Masya Allah banget ya. Kita mendapat ilmu pengetahuan yang luar biasa yang sebelumnya saya pun tidak tahu gitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, oh iya, motivasi untuk kita semua nih sebagai perempuan agar lebih semangat lagi untuk menjadi perempuan yang membangun peradaban. Bismillah. Nah, jadi di sini ada sebuah motivasi ya Kak.
agar kita bisa membentuk sebuah peradaban itu harus dengan ilmu. Kenapa? Karena sumber kekuatan pada perempuan adalah ilmu. Bahkan gurunya Ustazah Halimah Al-Idrus berkata, tidak ada waliullah yang bodoh. Sampai-sampai di Indonesia itu orang soleh itu dipanggilnya orang alim. Padahal makna alim sendiri adalah berilmu. Kenapa Kak demikian? Karena orang gak jadi soleh kalau gak ada ilmu. Nah, jadi lapisi diri kita dengan ilmu, karena ilmu adalah sumber kekuatan dan sumber yang menjadikan perempuan menjadi kuat. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Kak Zahra atas motivasinya. Insya Allah kita Ketemu lagi. Baik, itu aja. Oke, kita tutup podcast kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi teman-teman untuk podcast selanjutnya. Semoga kita diizinkan untuk berbincang-bincang lagi di sini. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maya.